Halo teman-teman, bikin bakso aci daging yuk. Kali ini kuahnya yang seger pakai jeruk nipis ya. Pertama kita rebus 1 liter air, kemudian kita klik like, subscribe, dan juga lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Setelah kita masukkan kurang lebih 1 liter air, kita tutup dan kita biarkan mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan kurang lebih 1/4 balungan iga. Teman-teman boleh pakai balungan bagian lain ya, tapi kalau untuk saya pakai yang balungan iga sebanyak 1/4 kilo. Kalau sudah, kita tambahkan kurang lebih 2 lembar sampai 3 lembar daun salam sesuai selera. Atau kalau teman-teman kepengen ganti pakai lemongrass juga boleh, tapi buat saya paling segar memang pakai daun salam dan juga 2 ruas lengkuas. Kita rebus sampai empuk, mendidih dan empuk ya. Kemudian kita siapkan bahan-bahan selanjutnya. Kurang lebih 100 gram dada ayam yang dipotong dadu. Kemudian kita siapkan juga tepung sagu. Nanti yang kita pakai sebanyak 150 gram. Kemudian untuk campurannya kita siapkan tepung terigu sebanyak 50 gram saja. Dan selanjutnya yang kita siapkan adalah 2 butir bawang putih yang nanti akan kita parut. Kemudian juga ada lada atau merica bubuk, saya pakai merek ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita siapkan juga untuk sambalnya, saya suka sambal mentah, cabai rawit saja. Kemudian untuk penyegarnya kita pakai jeruk nipis sebanyak 2 buah. Dan tidak lupa garam, kemudian kaldu jamur. Selanjutnya adalah yang kita siapkan 2 batang daun seledri dan 4 batang daun bawang. Pertama daun bawang kita rajang halus terlebih dahulu. Daun bawang ini memang memberikan efek segar dan fresh ya dalam masakan. Kemudian setelah daun bawang sudah selesai kita rajang halus, kita rajang halus juga 2 batang daun seledri beserta batang-batangnya. Bila sudah, langsung kita sisihkan ke dalam mangkuk. Bukan kita sisihkan, tapi kita masukkan ke dalam mangkuk, kemudian baru kita sisihkan. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini ya. Kemudian kita siapkan wadah. Kemudian kita parut menggunakan keju parut. Dengan parutan keju maksudnya. 2 butir bawang putih yang sudah kita siapkan. Kemudian kita beri kurang lebih setengah sendok teh merica bubuk. Ini hanya takaran kira-kira ya teman-teman. Kalau saya memang tidak pakai sendok takar, tapi cukup dikira-kira aja, kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian kita masukkan kurang lebih 1 sendok teh munjung garam halus. Kemudian kita masukkan juga sebanyak 1 sendok teh kaldu jamur biar lebih gurih. Apabila sudah teman-teman, kita masukkan juga setengah dari rajangan daun bawang dan juga daun seledri ke dalam bumbu yang tadi sudah kita siapkan di dalam wadah. Jika sudah seperti ini nih teman-teman, kita masukkan juga tepung sagu sebanyak 150 gram saja. Ini memang kembali tidak saya takar ya, tapi pakai ilmu kira-kira karena sudah biasa bikin jadi sudah bisa mengira-ngira. Selanjutnya kita masukkan 50 gram tepung terigu ya teman-teman. Kenapa harus pakai tepung terigu? Karena tepung terigu ini nanti yang akan membuat tekstur dari bakso acinya tidak terlalu kenyal bahkan alot. Jadi nanti ini rasanya akan lembut dan juga lumer. Kalau sudah, kita beri kurang lebih 50 ml air rebusan daging yang mendidih. Harus mendidih ya. Kalau tidak mendidih nanti nggak jadi enak. Nah, ini kita aduk-aduk sampai kalis. Nah, ini saking kerasnya saya sampai kayak gitu ya ngaduknya. Kurang lebih seperti ini sampai adonannya tidak lengket dan tidak menempel satu sama lain. Kemudian kita sisihkan adonan dari bakso aci ini. Kemudian kita akan membuat sambal mentah. Sambal mentah adalah cabai rawit yang dipotong-potong serong tipis-tipis. Kemudian nanti akan kita kucuri dengan air mendidih, air rebusan daging ya.
Ini kalau sudah dipotong seperti ini, kita sisihkan ke dalam mangkok. Nah, ini dia. Jadi pakai cabai rawit yang warna orange ya, ini memang pedes banget. Kemudian karena bakso aci ini kuahnya bening dan segar, kita juga harus menyiapkan jeruk nipis yang nanti akan diperas di atas bakso aci yang sudah jadi. Nah, apabila temin-temin memotong kemudian ada bijinya, temin-temin bisa membersihkan biji dengan cara mencungkil satu persatu pada jeruk nipis. Nah, ini kalau sudah kita masukkan dan kita sisihkan. Karena ini jadinya banyak, saya perlu 2 butir atau 2 buah jeruk nipis ya. Jadi kita potong-potong satu lagi. Untuk mendapatkan hasil perasan jeruk nipis yang akhirnya banyak, cara memotongnya memang seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, kurang lebih seperti itu tanpa bagian tengahnya. Nah, ini nanti hasil dari perasannya akan banyak. Kemudian kita siapkan wadah dan kita akan mengambil adonan sedikit demi sedikit, kurang lebih setengah sendok makan. Kita bulat-bulat, kemudian kita beri bagian tengahnya dengan irisan bagian dada ayam, daging dada ayam yang tadi sudah kita siapkan ya teman-teman. Kita lakukan sampai adonan habis. Kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana sih caranya agar adonan dari bakso aci ini tidak menempel satu sama lain? Caranya mudah sekali, teman-teman bisa ambil tepung sagu yang tadi kita pakai untuk adonan ya. Kita ambil lagi kurang lebih sejimpit atau seujung sendok makan dan kita taburkan pada bulatan-bulatan bakso aci yang sudah kita bulat-bulat. Tujuannya itu tadi untuk membuat mereka tidak saling terlalu dekat karena ini sedang pandemi, harus social distancing ya. Kita lakukan sampai adonan habis, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bila sudah, kita akan menengok rebusan iga sapi yang tadi sudah kita rebus. Nah, ini kurang lebih dagingnya sudah lembut, matang dan empuk ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, sudah siap kita bumbui. Kita bumbui dengan kurang lebih setengah sendok teh merica bubuk. Nah, karena saya tidak pakai sendok takar, jadi saya pakai ilmu kira-kira. Kira-kira sebanyak ini adalah setengah sendok teh. Nah, ini dia. Jika sudah, kita bumbui juga dengan kurang lebih 2 sendok teh garam bubuk atau garam halus. Kalau teman-teman suka yang lebih asin bisa tambah lagi ya. Kemudian kita bumbui juga dengan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh saja. Bila sudah, kita aduk-aduk dan bisa terlihat ya teman-teman kalau ini kaldunya sangat gurih dan wangi. Karena terlihat di bagian atasnya mengambang itu ada kayak minyak. Itu adalah kaldu atau lemak dari daging sapi. Untuk sambal mentahnya kita ambil irisan cabai yang tadi, kemudian kita masukkan kurang lebih 1 sendok sayur air rebusan daging yang mendidih dan kita sisihkan. Untuk adonan bakso sapinya kita bisa masukkan perlahan-lahan ke dalam rebusan panci. Harus satu-satu atau dua-dua ya. Tidak bisa sekaligus. Kenapa? Karena takutnya antara satu bakso aci dengan bakso aci yang lainnya ini akan saling menempel. Dan ini biasanya kalau sudah menempel ketika diaduk mereka akan pecah. Setelah kita masukkan semua adonan bakso aci yang sudah kita bulet-bulet tadi, kita bisa menutup panci dan membiarkan hingga rebusan ini mendidih. Setelah mendidih kita bisa mengaduk, jangan kenceng-kenceng, perlahan aja, tujuannya agar memastikan antara satu bakso aci dengan bakso yang lainnya tidak saling menempel. Kita biarkan sampai mereka mengapung. Mereka mengapung dan mengambang gitu ya. Kalau sudah mengambang atau mengapung seperti ini teman-teman, ini tandanya mereka sudah matang. Tapi kalau teman-teman ingin memastikan, teman-teman bisa tes 1 buah bakso ya, bisa dimakan terlebih dahulu dan mengkira-kira apakah kurang asin, masih mentah atau kurang tamak ngerebusnya. Ini udah matang dan ini kalau teman-teman maksudnya ya, aku jadi salah ngomong ya.
Saran penyajiannya seperti ini, kita beri rajangan daun bawang dan juga daun seledri. Kemudian karena saya suka pedas yang alami, saya memasukkan kurang lebih segini ya untuk cabenya, berikut dengan air cabenya. Ini pedas, seger, enak dan nikmat, apalagi kalau dimakan pas panas-panas ataupun pas hujan-hujan sambil nonton TV sama keluarga. Ini kalau digigit temin-temin dia akan lumer di bagian tengahnya kalau temin-temin mengikuti instruksi pembuatan seperti ini. Selamat mencoba, semoga semua suka.